Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Bersama dengan saya, Agus Supriyanto, guru matematika di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi pembelajaran matematika kelas 9 di semester 2, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan, dan lebih mendetail lagi pada kesebangunan pada segitiga. Untuk kompetensi dasarnya 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik nanti diharapkan mampu yang pertama, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Yang kedua, menghitung panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari segitiga yang sebangun. Untuk yang pertama, kita belajar tentang apersepsi dulu. Ini materi yang dibutuhkan sebelum kita belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Ada soal nomor 1, diminta untuk menentukan nilai X pada besar sudut dalam suatu segitiga. Yang kedua, diminta untuk menentukan nilai X yang merupakan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Kita coba jawab yang nomor 1. Besar sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi 75 derajat ditambah 55 derajat ditambah X itu harus 180 derajat. Nah, kita tulis X ditambah 55 derajat ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Nilai X akan sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat ditambah 75 derajat. 55 derajat ditambah 75 derajat adalah 130 derajat. 180 dikurangi 130, maka nilai X-nya adalah 50 derajat. Kita lanjut soal nomor 2, menentukan nilai X panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Untuk mencari panjang X dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini sudah dipelajari di kelas 8. Nilai X akan sama dengan akar dari 8 kuadrat, di sini 8 kuadrat, ditambah dengan 6 kuadrat. Untuk satuannya kami abaikan terlebih dahulu, untuk memudahkan penghitungan. X sama dengan 8 kuadrat, itu 64, 6 kuadrat adalah 36. 64 ditambah 36 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10, maka nilai X adalah 10 cm. Kita lanjut. Soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ini perbandingan. Ya. Cara menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan silang. Ya, mudahnya dikalikan silang. Ya, 10 dikali X, 10X. Usahakan yang dikalikan terlebih dahulu adalah yang variabelnya atau hurufnya. 8 dikali 5, yaitu 40. 10X sama dengan 40. Maka nilai X-nya adalah 40 dibagi 10. Semuanya dibagi dengan 10. Sehingga koefisien dari variabelnya ini hanya tinggal 1. 40 dibagi 10, 4. Jadi nilai X di sini adalah 4. 8 per 10 itu senilai dengan 4 per 5. Kita lanjut soal yang kedua. 4 per 4 tambah X sama dengan 3 per 6. Sama ini dikali silang. 3 kita kalikan dengan 4 tambah X. Kemudian 4 dikalikan dengan 6. 3 kali 4, 12. 3 kali X, 3X. Ya. 12 ditambah 3X sama dengan 4 dikali 6, 24. 3X sama dengan 24. 12-nya ini kita pindahkan ruas. Tandanya berubah. Dari positif jadi negatif atau jadi kurang. 3X sama dengan 24 kurangi 12. 3X sama dengan 12. 24 kurangi 12, 12. Semuanya dibagi dengan 3, X, 12 dibagi 3, X sama dengan 4. Motivasi. Jika menguasai materi ini dengan baik, maka kalian nanti pasti akan dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama,
mengukur lebar sungai. Jadi tidak perlu capek-capek bawa meteran untuk mengukur lebar sungai. Nanti dengan konsep kesebangunan pada segitiga, insya Allah bisa mengerjakan. Yang kedua, mengukur tinggi benda, pohon, tiang bendera, gedung, dan lain sebagainya. Maka dengan menguasai kesebangunan ini, kita nanti dapat menghitung diantaranya mengukur lebar sungai dan mengukur tinggi benda serta lain sebagainya. Kita lanjut, pantograf. Nah, ini ada di buku paket kelas 9, buku matematika kelas 9. Ada salah satu alat gambar yang diciptakan oleh Christoph Scheiner sekitar tahun 1630 yang digunakan untuk membuat salinan gambar dengan skala, yaitu pantograf. Prinsip kerja pantograf menggunakan konsep kesebangunan. Nah, ini kalau zaman dulu nama alatnya pantograf, kalau sekarang mungkin sudah ada yang namanya fotokopi. Kita bisa lihat saat pensil pada gambar asli digerakkan, ini gambar asli, pensil pada sisi kanan secara otomatis akan membuat salinannya, ini salinannya. Ukuran salinan gambar dapat disesuaikan dengan mengubah posisi sumbu. Posisi sumbunya bisa diubah, sehingga nanti ukuran gambar salinannya dapat diubah. Kita lanjut. Berdasarkan gambar pantograf tersebut, sumbu-sumbu pada gambar pantograf dapat diwakili oleh gambar di bawah ini. Ya, kita lihat. Ya, pada gambar di samping, titik tetapnya adalah A dan gambar aslinya adalah D. Pensil gambar salinan berada pada titik C. Lengan AB dan lengan BC itu sama panjang. FD selalu sejajar dengan BC. FD ini selalu sejajar dengan BC. Dan AB selalu sejajar dengan DE. Kita lanjut. Untuk menguji apakah segitiga ABC, dan segitiga AFD sebangun, mari kita selidiki besar sudut dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, jadi untuk menentukan apakah dua bangun datar saling sebangun, yang pertama selidiki besar sudutnya yang bersesuaian apakah sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian apakah perbandingannya sama atau senilai atau sebanding. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga AFD. ABC itu yang besar, AFD itu yang kecil ini. Kita lihat besar sudut BAC. BAC berarti yang sini. Ya. Sama dengan besar sudut FAD. FAD. Kenapa? Karena berhimpit ya. BAC itu di sini, FAD juga di sini. Ini berhimpit. Besar sudut ABC ya yang bersesuaian ya. Besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut AFD. Kenapa bersesuaian? Karena sahadap. Ya. Dan besarnya sama. Besar sudut yang sahadap itu sama. Besar sudut BCA yang sini berarti itu sama dengan besar sudut ADF. Ini sama karena sahadap. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita cek apakah perbandingannya senilai ya atau sebanding. Misalkan dibuat rancangan pantograf berukuran AF 10 cm, AF 10, FB 30, ya. EC 30, ini EC 30, BE 10, ya. AD 14 dan DC 42. Berapakah panjang DE dan FD? DE ini, FD ini. Ini DE, ini FD, ya. Seperti pada gambar tampak pada gambar di samping bahwa FD sejajar dengan BE. Nah, panjangnya FD sudah ketahuan. Dan FB sejajar dengan DE. FB sejajar dengan DE. Nah, ini panjangnya DE juga sudah terlihat. Akibatnya jelas bahwa FD sama dengan BE sama dengan 10 cm dan DE sama dengan FB sama dengan 30 cm. Apakah AC berbanding AD? AC berbanding AD sama dengan AB berbanding AF sama dengan BC berbanding FD. Ya, apakah sama perbandingannya? Kita cek saja. AC berbanding AD. AC 56 diperoleh dari 14 ditambah 42. Dibagi
atau berbanding 14. 56 bagi 14, 4. AB berbanding AF. AB-nya 10 tambah 30, 40. AF-nya 10, 40 dibagi 10, 4. BC berbanding FD. BC-nya kita lihat 40. FD-nya ini karena sama dengan BE 10. 40 dibagi 10, 4. Berarti panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau senilai. Kita lanjut pada syarat dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun, misal segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. 1. Perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu dilihat A aksen, B aksen, berbanding AB sama dengan B aksen C aksen berbanding BC sama dengan A aksen C aksen berbanding AC itu sama dengan A. Jadi perbandingannya senilai atau sama. Ya. Ini kita lihat perbandingannya senilai. Syarat yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, besar sudut A itu sama dengan besar sudut A aksen. Ya, ini yang bersesuaian A dengan A aksen, besar sudutnya sama. Besar sudut B aksen, besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Otomatis besar sudut C akan sama dengan besar sudut C aksen karena besar sudut dalam suatu segitiga itu 180 derajat. Jika dua sudutnya sama, maka dipastikan sudut yang ketiganya sama. Yang ketiga, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi ini. Kondisi yang ketiga yaitu perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Contohnya ini A aksen B aksen, ini A aksen B aksen berbanding AB, berarti yang di sini. Kemudian A aksen C aksen berbanding AC. Jadi AB sisi AB dan sisi AC mengapit sudut A. Sisi A aksen B aksen dan sisi A aksen C aksen mengapit sudut A aksen. Dan besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Ini syarat dari dua segitiga sebangun. Nah, kita lanjut, yaitu menghitung besar sudut segitiga yang sebangun. Untuk menghitung besar sudut segitiga yang sebangun, langkah-langkah untuk menghitungnya, ini kalau saya menggunakan cara seperti ini. Yang pertama, 1. Tandai sudut-sudut yang bersesuaian dengan silang, kemudian bunderan isi, ya full isi, kemudian ada bunderan kosong. Kalau saya nanti akan menyebutnya silang, isi, dan kosong. Buatlah tabel seperti berikut. Nah, kita buat tabel seperti ini. Untuk di atas, untuk tandanya silang, isi, dan kosong. Untuk yang sebelah kiri, untuk segitiga 1 dan segitiga 2. Penyelesaiannya nanti bisa diketahui langsung pada kotak dengan menggunakan rumus jumlah besar sudut dalam pada segitiga, yaitu besarnya 180 derajat. Kalau ada salah satu yang belum diketahui, nanti bisa kita hitung. Kita lanjut. Untuk langkah-langkah menghitung panjang sisi pada segitiga yang saling sebangun, yang pertama sama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian, silang, isi, dan kosong. Yang kedua, buatlah tabel seperti berikut. Nah, tabelnya agak berbeda dengan sudut. Kalau sudut tadi langsung satu saja, silang, isi, kosong. Kalau untuk panjang sisi, harus dua. Ya, harus dua. Silang, isi, silang, kosong, kosong, isi. Jadi harus dua. Ya, karena panjang sisi berbeda dengan hanya sudut tadi. Segitiga 1, segitiga 2. Kemudian selesaikan tabel tersebut dengan menggunakan perbandingan. Kalau hanya lihat saja mungkin bingung. Nanti kita bisa cek lewat contoh soal. Nah, langkah menghitung panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Ini yang lebih detailnya ya. Seperti contoh ini. Tandai sudut-sudut yang bersesuaian. Sudah, silang. Kosong sama kosong, isi sama isi. Kenapa ini sama? Karena ini yang sehadap. Besar sudut yang sehadap, bersesuaian, sehadap, itu besarnya sama. Ini juga demikian. Kemudian buatlah tabel seperti berikut. Nah, seperti tadi membuat tabel silang isi, silang kosong, kosong, dan isi. Yang pertama silang isi. Nah, yang di sini.
Kita lihat yang pertama, segitiga yang pertama berarti segitiga yang kecil ini, yang di atas. Sedangkan segitiga yang kedua adalah segitiga yang besar dengan yang bawah. Ya, maaf, kembali dulu. Ya, buatlah tabel seperti berikut. Ya. Silang isi yang pertama A, silang isi yang kedua dari atas lagi. Jadi bukan hanya B. Kebanyakan kalau saya mengajarkan gini anak-anak itu langsung oh yang silang isi yang kedua B. Padahal silang isi yang kedua dari atas lagi. Sehingga silang isi yang kedua itu A ditambah B. Ini sekalian untuk mengingatkan bahwa kalau tandanya silang, sudutnya silang, maka bawahnya panjang sisinya harus dijumlahkan. Silang kosong yang pertama, segitiga yang pertama ini, C. Silang kosong yang kedua, C ditambah D. Jadi jangan sampai salah. Kosong isi yang pertama, E. Kosong isi yang kedua, F. Nanti kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan. Jadi 3 langkah ya. Tandai sudut-sudut yang bersesuaian, membuat tabel, dan yang ketiga selesaikan dengan menggunakan perbandingan. Contoh, menghitung besar sudut dan panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Perhatikan gambar berikut, ini ada di buku paket. Ya, saya ambil dari buku paket. Perhatikan gambar berikut segitiga ABC yang sebangun dengan segitiga ADE. Tentukan panjang sisi DE, DE itu yang bawah, dan AB, AB itu yang samping sini. Kemudian tentukan besar sudut ACB, ACB, segitiga ini. Besar sudut ADE, ADE berarti yang ini. Dan DAE, DAE berarti yang atas, yang berhimpit. Oke. Alternatif jawaban dari saya. Ya. Yang pertama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian. Yang di hadapan sisi yang sejajar seperti ini, kasih tanda silang. Ya, kasih tanda silang. Kemudian, sebelah kiri yang sehadap, beri tanda yang sama. Di sini saya pakai kosong, maka di sudut D ini juga kosong. Kemudian di sudut C, sisanya isi. Sudut E berarti juga isi. Nah, kalau sudah tandai sudut-sudut yang bersesuaian, yang nomor 2, buat tabelnya. Nah, karena kita akan mencari panjang sisinya terlebih dahulu, maka bentuknya begini. Silang isi, silang kosong, kosong isi. Silang isi yang pertama ini. Berapa angkanya? 4. Silang isi yang kedua, dari atas sampai bawah. Ada 4, ada 8. Berarti 4 ditambah 8. 12. Ya, kalau mau langsung boleh 12. Silang kosong yang pertama, tidak ada. Kita misalkan saja A. Silang kosong yang kedua, ini tadi kita misalkan A, berarti ada A sama 5. Kita jumlahkan. A ditambah 5. Biasanya kalau murid saya kalau ada begini langsung 5A. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Lanjut. Kosong isi yang pertama, 5. Kosong isi yang kedua, ditanyakan. Misalkan saja B. Yang ketiga, kita mulai menghitung nilai A, yaitu panjang AB, dan nilai B, yaitu panjang DE, dengan cara perbandingan. Tidak langsung dikerjakan semua, tapi kita kerjakan dua-dua dulu. 2 kotak, 2 kotak. Kecuali kalau sudah mahir bisa langsung 3. Saya akan ambil 2 kotak yang ini. Yang silang isi dan silang kosong. Pertama, 4 per. Ya, jadi langsung atas per bawah. 4 per 4 tambah 8 sama dengan A per. A ditambah 5. Karena perbandingannya sama. 4 per 4 tambah 8, 4 tambah 8, 12. Sama dengan A per A tambah 5. Untuk 4 per 12 ini kita sederhanakan biar memudahkan dalam menghitung. Jadinya 1 per 3. 4 bagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Kemudian kita kali silang. Yang mana dikali silang dulu? Yang angkanya paling besar kalau seperti ini. 1 sama 3 yang paling besar 3. Maka kita kalikan 3 kali A dulu, sebelah kiri. Untuk sebelah kanannya 1 dikalikan A ditambah 5. Seperti ini. 1 kali A tetap, 1 kali 5 juga tetap 5. Ya. Berarti 3A sama dengan A ditambah 5. A-nya kumpulkan jadi 1. 3A dikurangi A sama dengan 5. 3A dikurangi A, 2A. Sama dengan 5. Dibagi 2 semua, 2 bagi 2, 1. Ya. 5 dibagi 2, 2,5 cm. Berarti panjangnya AB ini adalah 2,5 cm. Kita lanjut panjang DE.
Sama ya ini tadi membuat tabel. Sekarang kita menghitung panjang DE. Panjang DE pakai yang mana? Pakai yang ini boleh dengan ini. Ya. Mau pakai yang tengah boleh tidak? Yang silang kosong dengan kosong isi? Boleh. Tapi saya pakai yang kosong isi, maaf silang isi dengan kosong dan isi. 4 per 4 tambah 8 sama dengan 5 per B. Ya, jadi yang ini dengan yang ini. 4 per 4 tambah 8. 4 tambah 8, 12. Sama dengan 5 per B. 4 per 12 tadi kita sudah tahu sederhananya 1 per 3. Sama dengan 5B. Kalau sudah mahir boleh langsung disederhanakan. Tinggal kali silang 1 kali B, 3 kali 5. Ya, 1 kali B itu B, 3 kali 5, 15. Berarti panjangnya B adalah 15 cm. Dari sini kita bisa tahu bahwa panjangnya AB adalah 2,5 cm, sedangkan panjangnya DE adalah 15 cm. Kita lanjut berikutnya yaitu mencari besar sudut. Besar sudut. Yang pertama sama alternatif jawabannya, tandai sudut-sudut yang bersesuaian, ini sudah ditandai, silang, kosong, dan isi. Yang kedua buat tabel, seperti ini tabelnya karena besar sudut ya. Jadi cukup satu saja, tidak silang kosong, silang isi, kosong dan isi, tapi hanya silang saja, kosong saja dan isi saja. Segitiga satu yang kecil, ABC, segitiga dua yang besar, yaitu segitiga ADE. Kita lanjut, silangnya ini kita nggak tahu ya karena berhimpit. Kita misalkan saja X. Segitiga kedua yang ADE sama di sini juga sudut A juga, maka juga X. Kemudian kita lanjut yang kosong, ini dilihat sudut B. Besarnya ada berapa? 70 derajat. Berarti besarnya sudut di sini karena sahadap pasti sama. Boleh langsung diisi 70 derajat. Berikutnya yang isi. Sudut C-nya nggak diketahui, tapi sudut E-nya ada. Berapa besar sudut E-nya? 45 derajat. Kita isi 45 derajat. Berarti sudut BCA-nya itu sama dengan sudut DEA atau sudut E. Karena sahadap besarnya juga 45 derajat. Dari sini kita sudah tahu. Hanya kurang satu. Bagaimana menyelesaikannya? Sama dengan tadi. Ya, sudah disampaikan di atas. Menghitung besar sudut pada segitiga, kita pakai konsep sudut dalam segitiga, yaitu jumlah sudutnya adalah, besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah 45 derajat. 70 ditambah 45, 115 derajat. 180 dikurangi 115 derajat adalah 65 derajat. 65 derajat. Ya. Demikian ya, kita lanjut. Berarti besar sudut ACB-nya berapa? Dilihat ACB 45 derajat. Besar sudut ADE-nya berapa? 70 derajat. Besar sudut DAE atau sudut A-nya adalah 65 derajat. Demikian sedikit materi tentang kesebangunan pada segitiga. Tadi kita sudah belajar syarat-syarat segitiga yang sebangun, kemudian cara menghitung panjang sisi serta besar sudut pada segitiga yang sebangun. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada masukan, kritik, saran, komentar bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya jika menyukai video ini. Dari saya cukup sekian, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.